Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari jurusan Statistika dengan NIM 2007016036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sesi wawancara. Saya telah mengundang salah satu teman saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramjani. Saya merupakan salah seorang mahasiswa di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang ideologi? Berbicara soal ideologi, menurut saya sendiri, ideologi itu bisa diartikan sebuah visi ataupun cara pandang kita untuk menentukan tujuan kita di masa depan. Bisa diartikan sebagai sebuah cita-cita, bisa diartikan sebagai sebuah tujuan, bisa juga diartikan sebagai sebuah garis finish dalam kita menjalani perlombaan. Nah, dengan adanya tujuan kita ataupun cita-cita ini, kita bisa menentukan bagaimana step-step kita untuk menjalani kehidupan. Langkah-langkah apa yang harus kita tempuh, langkah-langkah apa yang harus kita ambil di dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau kita berbicara soal bangsa Indonesia, kita pasti tidak jauh berbicara tentang Pancasila. Berbicara soal Pancasila, ideologi Pancasila sendiri merupakan sebuah kumpulan nilai-nilai ataupun norma ataupun keyakinan bagi bangsa Indonesia, bisa juga sebuah landasan cara berpikir untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentunya dilandasi oleh 5 nilai dari sila-sila Pancasila. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apabila ditanya apakah saya sudah menjalankan ideologi di dalam kehidupan saya sehari-hari, maka menurut saya kita sebagai manusia tentunya sudah memiliki ideologi kita masing-masing yang sudah tertanam di dalam mindset pikiran kita secara sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Kita pasti sudah memiliki sebuah ideologi kita sendiri yang berusaha kita capai di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk ideologi Pancasila sendiri, kita sebagai mahasiswa seharusnya sudah berusaha untuk menjalankan sedikit demi sedikit poin-poin, nilai-nilai maupun norma-norma yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Sila 1 tentang ketuhanan, sila 2 tentang kemanusiaan, sila 3 tentang persatuan, sila keempat tentang musyawarah yang mufakat, sila kelima tentang keadilan sosial. Seharusnya kita sebagai mahasiswa sudah berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, saya akan menampilkan sebuah video dan saya akan meminta tanggapanmu terhadap video tersebut. Lu, tunggu dulu. Lucu banget sih. Kapan spasi nih? Sangat miris tentunya melihat generasi saat ini melakukan bullying terhadap sesamanya, dan juga terhadap korban. Sangat prihatin karena
seharusnya korban bisa mendapatkan lingkungan yang baik untuk perkembangannya secara fisik maupun mental, namun malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Seharusnya hal-hal seperti ini bisa dihindari di kehidupan sekarang karena tidak ada dampak baiknya sama sekali. Kemudian yang terakhir, solusi apa yang dapat kamu berikan agar ideologi Pancasila ini dapat berlangsung dengan baik? Soal penerapan, tentunya kita berbicara soal implementasi dalam kehidupan. Nah, terkadang hal-hal yang dilihat oleh generasi bangsa saat ini tidak mencerminkan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, bangsa saat ini pun tidak terlalu menganggap penting nilai di dalam Pancasila. Contohnya seperti anak-anak milenial zaman sekarang melihat di TV perdebatan antara orang-orang di DPR yang ditontonkan di dalam TV, perdebatan yang kusir, yang terkadang membawa ras, yang terkadang sama sekali tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai orang lain saat berbicara. Hal-hal ini apakah mencerminkan nilai Pancasila? Tidak pastinya. Hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat mindset di masyarakat maupun generasi kita bahwa pemimpin bangsa saja tidak menanamkan nilai Pancasila. Lalu untuk apa kita pikirkan pentingnya Pancasila? Miris, sangat miris. Seharusnya hal-hal 3 faktor ini dapat menjadi menjadi sebuah kritikan bagi pemerintah saat ini agar lebih komprehensif lagi menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Menurut saya di saat nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan di dalam kehidupan, maka negara ini pasti akan bisa mencapai tujuan kita, mencapai sebuah kemenangan yang diimpikan oleh para pendahulu kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai moral dan berperilaku baik dalam masyarakat. Namun, pada masa kini, kita perlu mewaspadai adanya globalisasi yang sangat kencang. Ketika Pancasila tidak lagi mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, hal ini akan menyebabkan ideologi-ideologi lain dapat dengan mudahnya masuk. Kemudian, pada video tadi, itu merupakan salah satu contoh pergeseran nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Nilai-nilai Pancasila harus dibiasakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri sendiri maupun dari pihak internal, seperti keluarga, sekolah, dan sebagainya. Kita harus berpendirian teguh untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah arus globalisasi yang bertiup kencang membawa ideologi-ideologi lain masuk ke Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.